Puji Tuhan, Bapak Ibu. Sehat semua? Sehat. Haleluya. Lancar semua uang masuk? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana kita bisa menjadi anak Tuhan yang berpikir besar. Kalau rumah kita listriknya meterannya hanya 900 watt, paling yang bisa di rumah kita itu rice cooker 1, kulkas itu pun yang voltasenya rendah, dan beberapa lampu. Kalau gosok biasanya sering nembak itu, karena 900 watt itu kecil, tergantung setrika yang kita pakai. Bagaimana kira-kira tiba-tiba ada orang yang kasih kita berkat besar, dia kasih satu mesin cuci yang terbaru. Mesin cuci itu cukup masukkan baju kotor, direndamnya, dikacaunya, dikeringkannya sendiri. Jadi kalau udah masuk baju ke dalam, nanti keluarnya sudah dalam baju yang sudah dilipat. Wah, keren ini. Tapi listriknya 2000 watt. Kira-kira bisa nggak kita nikmati mesin cuci yang bagus itu? Enggak, karena daya rumah kita 900 watt. Mesin cuci saja waktu dihidupkan langsung 2000, langsung nembak listrik. Tidak bisa kita nikmati berkat yang luar biasa itu. Seringkali Bapak Ibu, dalam hidup kita itu hal ini yang sering sekali terjadi. Firman Tuhan bilang, apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan seringkali mau kasih kita berkat Tuhan, mesin cuci yang luar biasa, yang belum pernah ada dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang daya listrik kita yang nggak sanggup menampungnya. Kadang-kadang Tuhan mau kasih sesuatu yang besar dalam hidup kita, cuma kapasitas kita belum mampu menerimanya. Justru kalau sama seperti itu, kalau kita dapat mesin cuci yang bagus itu justru bukan jadi berkat bagi kita. Justru jadi dongkel kita kan. Kalau nggaknya terpakai, besarnya minta ampun, makan ruangan. Tapi nggak bisa dipakai. Justru berkat Tuhan yang besar itu nggak jadi pasu-pasu sama kita, nggak jadi sukacita sama kita kalau daya kita kecil. Jadi bersyukurlah dengan apa yang ada pada kita sekarang. Bilang kiri kanan, kalau kamu merasa kurang, jangan-jangan listrik masih 900 watt bilang. Bukan berkat Tuhan yang kurang sama kita. Firman Tuhan bilang tidak tangan Tuhan yang kurang panjang memberkati Tuhan. Tuhan mau selalu memberkati kita, tapi Tuhan sayang sama kita. Dia nggak mau berkatnya itu jadi dongkel, malah jadi batu sandungan bagi kita. Makanya hari ini kita yang perlu kita pelajari, yang perlu kita lakukan supaya nyambung berkat Tuhan itu Tuhan mau berikan, kita perlu naikkan daya kita. Kita perlu naikkan kapasitas diri kita. Nah, cara menaikkan daya, jangan pergi ke PLN. Kalau PLN daya listrik, tapi daya hidup kita, pergilah kepada firman Tuhan. Amsal 15 ayat 24. Amsal 15 ayat 24. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Jalan orang berakal budi itu akan menuju ke atas. Sekali lagi, perjuangan kita selalu di sini, di pikiran. Orang yang punya pikiran yang besar, dia akan selalu menuju ke atas. Saya kasih contoh. Kalau saya mau naik, ada waktunya tidak seimbang. Misalnya saya naik, dan waktu saya mau naikkan ini, di antara gantung-gantung ini ada ketidakseimbangan. Ini bisa mempengaruhi, bisa saya maju, bisa saya mundur. Tergantung apa yang kita pikirkan. Orang yang berakal budi, yang pikirannya sudah diperbesar, diperbaharui, dia akan waktu tidak seimbang seperti ini, dia akan memilih ke depan, maju, naik. Tapi orang yang pikirannya kecil, waktu dia mau naik, ya lo kari mungkin
dia akan mundur. Jadi dua pilihan. Biasanya waktu di antara ketidakseimbangan itu ada dua yang terjadi, itu semua tergantung pikiran kita di sini. Kalau pikiran kita besar, kita akan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kita maju. Tapi kalau pikiran kita kecil, seperti Ayub bilang, apa yang kau takutkan itu yang jadi. Elo tuhu, bagi aku elo mungkin, mundur. Jadi itu tergantung kita. Hidup kita ini sebenarnya ada dua pilihan. Kalau kita mendapat sesuatu yang kita idam-idamkan, ada dua yang terjadi. Kalau bahasa Inggrisnya orang suka bilang sekarang excited. Wah, gimana tadi? Wah, excited. Menyenangkan. Tapi waktu saya cari arti menyenangkan itu, excited itu ada dua sebenarnya. Kalau kita mendapat sesuatu yang kita idamkan, inginkan, ada dua yang terjadi. Menyenangkan dan menegangkan. Kalau misalnya kita lihat satu baju, udah lama kita idam-idamkan. Satu kali kita ketemu dan uang kita ada. Kita beli, lalu kita pakai. Udah lama kali ku inginkan ini. Menyenangkan. Tapi satu kali misalnya, kita dapat surat dari kementerian di Jakarta, Kementerian Agama. Jadi kebetulan di Jakarta itu ada Natal Nasional. Lalu Bapak Peran contohnya ini, Bapak Peran dapat surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia kepada saudara S. Sembiring. Saya nggak enak nyebutnya ya. S. Sembiring diminta nanti memberikan motivasi 5 menit saja di perayaan Natal Nasional di hadapan 20.000 orang. Ini diduga akan mencapai 20.000 orang. Dan akan dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kira-kira gimana perasaan abang Bapak Peran? Menyenangkan. Tapi ya ampun gitu kan. Menegangkan. Selain menyenangkan, itu menegangkan. Gua lah kerinding gue. Bisa gak tidur-tidur dia. Bisa pakai baju pun dia. Siapa lah keriku pakai. Itu kerjanya tiap hari. Karena itu menyenangkan tapi menegangkan. Dan saya mulai berpikir bagaimana maksudnya. Kalau menegangkan bisalah dipisah, menyenangkan. Lalu bagaimana cara nyatukannya? Saya mulai teringat dengan satu permainan roller coaster. Kalau di Mickey mungkin ada itu. Kalau di Grand Hill juga ada yang kita naik, itu diputar-putar begini. Permainan seperti itu biasanya itu sehebat apa permainannya itu tergantung jet coasternya biasanya. Semakin besar, semakin mantap, semakin terkenallah tempat itu. Jadi biasanya kalau kita naik roller coaster, siapa sudah pernah naik roller coaster itu? Belum ada yang pernah? Oh Tuhan. Kalau kita biasanya naik itu biasanya ngantri. Orang yang naik itu ngantri karena orang suka tantangan kan. Ngantri lalu mereka naik. Biasanya kalau naik itu menyenangkan itu. Pertama duduk menyenangkan, langsung pakai sabuk pengaman. Menyenangkan. Biasanya kalau sekarang sebelum berangkat selfie dulu. Kalau ada kawannya belum naik, belakangan kok ya. Itu masih menyenangkan. Tapi waktu turun keamanan kedua biasanya ada itu besinya melingkar, dia akan turun dijepit kayak dijepit kita, dada kita begini. Itu turunnya ketrak katanya, biasanya itu udah mulai menegangkan. Luas sekali. Lalu dibilang sekarang kita akan jalan berputar. Biasanya itu jalannya lambat dulu, jeg. Nggak ada langsung digini-gini kan, enggak. Dia biasa pelan dulu, kadang mereng sedikit, sepoi-sepoi. Itu masih menyenangkan. Biasa-biasanya. Tapi ada satu titik dia udah mulai naik, itu naiknya nggak cepat gitu. Dia naiknya jerak gitu. Jerak. Udah sampai di atas nggak langsung turun. Biasanya di atas digantung-gantung dulu gitu. Itu udah mulai. Udah lihat ke bawah itu. Biasa orang udah tutup mata itu. Kalau udah orang tua, udah ketemu Musa dia itu, udah ketemu Musa di alam. Udah ketemu sakit. Lazarus siapa? Dan tiba-tiba waktu turun, sop itu kalau nggak berani lihat tutup mata dia. Ada orang yang angkat tangan dinikmatinya. Sop biasanya itu muter. Berhenti, nggak lama.
Di Orlando itu yang paling besar di dunia, itu katanya itu hanya 3 menit 29 detik. Jadi nggak lama, selesai, tak. Nggak ada yang naik 2 minggu kemudian katanya. Enggak. Pasti 3 menit 27 detik itulah kapasitas kemampuan manusia yang paling tinggi. Jadi nggak ada persoalan yang mengerikan melebihi kekuatan orang yang di atas. Makanya itu kalau mau naik dites jantung dulu. Setelah turun pasti ada orang yang masih mau naik, ada yang nggak mau naik lagi. Biasanya itu faktor usia. Kalau udah tua ya lanai katanya kan. Nah, seperti itulah kehidupan kita. Dan percayalah nggak ada masalah yang melebihi kekuatan kita. Kalau kamu merasa udah nggak kuat lagi aku ini, nah, mungkin kamu sudah di menit ke-3 menit. Bilang kiri kanan, 29 detik lagi kawan. Hidup ini seperti itu, kadang naik, kadang bengkok, kadang di atas, kadang turun lagi, naik lagi, dibalik lagi. Tapi waktu udah tak, nggak lama. Jadi tetaplah kuat. Hidup ini singkat. Mungkin kamu ada yang lagi di bawah, ada yang lagi di atas, tapi hidup ini singkat. Kemarin kami di Malang pelantikan pendeta. Ada satu pendeta dari Palembang, sehat. Wah, tawa. Selesai pelantikan semua pulang karena pesawat saya nggak terkejar, saya harus nginap di Surabaya. Pagi-pagi waktu aku bangun, ada beberapa teman pendeta yang sama kami nginap bilang, pendeta yang semalam sudah meninggal. Dia sehat, udah selesai acara, dia pulang naik pesawat sampai Palembang, mandi dia, tidur dia, nggak bangun lagi. Jadi hidup ini ya gitu, ada yang udah selesai. Jadi itu tidak penting. Yang penting bagaimana kita menjalani hidup ini. Saya tidak tahu, adakah mungkin yang sedang mengantri, adakah yang sudah duduk, ada kamu yang sedang digantung sama Tuhan, ada yang kamu sedang di atas, sedang merasa diberkati Tuhan, atau ada yang sebentar lagi udah mau selesai ini. Siapa tahu. Yang penting siap-siapkan saja sosial itu. Mungkin aku di luar, mungkin kamu kemudian, atau siapa saja. Tapi sekali lagi itu tidak masalah. Tergantung cara kita berpikir. Hidup ini pilihan. Mulailah berpikir besar. Kalaupun ada masalah, ingatlah, pilih yang ke kanan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan lagi pilih apa yang kutakutkan, itu yang jadi. Ketakutan sama iman, percaya kepada Tuhan, itu sama seperti bola salju. Bola salju itu biasanya kalau kita suka lihat ada salju turun, biasanya itu dari atas itu kan bolanya kecil, makin dia turun makin ngikut semua salju itu, bisa jadi bola yang besar ke bawah. Sama dengan ketakutan dan kepercayaan. Kalau kamu sikit-sikit khawatir, entah lo kari sekolah anak kue, entah gua kari pergeluh anak kue, itu akan turun sikit dia bola kecil, tapi waktu turun itu makin besar. Lo mungkin, lo tuh, gua mejing kari anakku, lama-lama makin hancur. Sama dengan cara kita berpikir tentang percaya kepada Tuhan. Dengan Tuhan masih ada harapan. Dulu pun aku hampir mati, dulu pun aku hampir hancur, tapi Tuhan tolong sampai hari ini masih hidupnya aku, masih makannya kami, nggak kekurangan. Itu akan turun makin lama makin besar. Iya, Tuhan akan pasti tolong. Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, dan kita akan mengalami berkat Tuhan. Tergantung ujungnya itu. Kamu pilih mana? Pilih takut atau pilih percaya? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi pikiran kita itu perlu diperbaharui. Kalau pikiran kita besar diperbaharui, maka tindakan kita juga akan diperbaharui. Ada kata pepatah bilang begini,
Kalau engkau membiasakan pikiranmu diisi oleh hal-hal yang benar, maka hal-hal yang tidak benar itu tidak akan mempunyai tempat lagi dalam pikiranmu. Jadi kalau kita biasa isi pikiran kita dengan hal-hal benar, hal yang tidak benar itu nggak ada lagi tempatnya di dalam. Waktu masuk hal-hal yang benar, askau, lah jeinganmu katanya sama pemikiran yang tidak benar. Iya askau, masuk semua pemikiran yang benar. Yang lama-lama pemikiran yang tidak benar itu akan keluar. Nah, jadi kita perlu membaharui pikiran kita. Amsal 23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah dia. Kalau dia berpikir, kalau kayak aku ini enggaknya bisa, demikianlah ia, dia tidak bisa. Tapi kalau dia berpikir, aku memang enggak bisa, tapi aku berjalan bersama Tuhan, aku pasti bisa, demikianlah ia. Jadi hidup kita ini ditentukan oleh bagaimana pikiran kita. Sadar atau enggak, keadaan kita sekarang ini adalah hasil dari pemikiran kita dari beberapa waktu lalu. Jadi pemikiran kita itu sangat mempengaruhi. Makanya Roma 12 ayat 2 bilang, jangan kamu sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, jadi dunia ini kan pikirannya itu selalu kacau kan. Begini. Asal ada barang yang mau diambil, buat saja. Dia pikir lo rugi. Lang dia guakin maka melantar. Nah, itu pemikiran orang dunia. Jadi belajar memperbaharui pikiran kita. Kenapa kita harus berpikir besar? Yang pertama, orang yang berpikiran besar akan melakukan hal-hal yang besar. Sekali lagi, kenapa kita harus berpikiran besar? Karena orang yang berpikiran besar akan melakukan hal-hal yang besar. Tidak ada hal-hal besar itu bisa terjadi ketika tidak ada orang yang berpikir besar di sana. Kenapa bisa terjadi hal-hal besar? Karena ada orang yang berpikiran besar. Markus 11 ayat 23, saya baca, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Jadi kalau kita berpikir besar, kita bisa berkata kepada gunung pindah. Nah, ini berbicara pikiran yang besar. Daud, dia orang badannya kecil. Firman Tuhan bilang Daud itu kemerah-merahan. Tapi Daud itu pikirannya besar. Waktu bangsa Israel dan Saul melihat Goliat, mereka badannya saja besar, tapi pikirannya kecil. Dia lihat Goliat besar, andiko golong no, andiko. Masalah Daud sama orang Israel dan Saul sama, Goliat yang besar. Tetapi orang Israel lebih memilih ini. Apa yang kutakutkan itu yang jadi. Firman Tuhan bilang, lalu waktu Saul dan orang Israel tentaranya yang tinggi besar itu melihat Saul yang besar, mereka ketakutan. Kenapa? Karena itu yang dipikiran. Andiko matai kelakus kelai. Matai. Firman Tuhan bilang, apa yang dalam pikiranmu itu yang jadi. Apa yang kau takutkan itu yang jadi. Lo mungkin. Betul gak mungkin. Datang Saul, badannya kecil, tapi pemikirannya besar. Dia lihat Goliat yang sama, bukannya waktu dia lihat Goliat jadi kecil, enggak. Masalahnya tetap sama, tapi pikirannya beda. Orang Israel takut, tapi Daud, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa dia bilang? Kau datang dengan lembing dan tongkat, aku datang dengan nama Tuhan. Lalu dia ambil batu, dia putarnya, dilemparnya, ketuk, kena, jatuh, mati. Apa yang di dalam pikirannya itu yang terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul, Goliat yang besar jatuh dengan seorang Daud yang kecil, tapi pemikirannya besar. Jadi jangan minder kalau badan kita kecil, asal pemikiran kita besar.
Ini tidak menyinggung orang yang berbadan besar. Hari ini saya sedang menghibur orang-orang yang berbadan kecil. Asal kita punya pikiran yang besar. Bukan berarti orang besar juga pikirannya kecil, enggak. Besarlah pikiran kita. Asal kita berpikir besar, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Saya berharap di tempat ini jemaat punya pikiran yang besar. Jangan lagi pikiran kita kecil. Bagi-bagi saja pekaring ngombaci. Ya, tamat SMA pikir anakku yang gue puji Tuhan. Puji Tuhan ngelalap. Lape tamat anak lu puji Tuhan. Tapi belajar punya pikiran besar. Anakku ini harus menjadi orang hebat. Anakku ini harus jadi orang yang berdampak. Suamiku akan menjadi orang yang luar biasa. Rumah tangga kami akan diberkati oleh Tuhan. Keuangan kami akan melejit. Punya pikiran yang besar. Iya tergalari pikari kredit enggo puji Tuhan. Belajar punya pikiran yang besar. Saya pulang dari Malang, kan ini nanti pel trip di Sugihan. Saya cerita sama istri, gimana snack kita? Belum putus katanya. Begini. Kan jemaat juga sebagian bilang kita kan sedang membangun. Saya bilang sama istri saya, nanti saya bilang sama jemaat, saya bilang, tidak ada alasan kita sedang membangun. Orang yang berpikir besar itu selalu belajar memberi yang terbaik. Biar kita sedang membangun, jangan lagi pakai alasan sedang membangun. Sekalipun kita sedang membangun, ingat nama gereja kita Army, anak raja murid Yesus. Anak raja belajar memberi seperti raja, saya bilang. Kita beri yang terbaik. Jangan asal-asalan, jangan belah enggo. Iya mengerti nggak kita sedang membangun? Nggak ada alasan, saya bilang. Gereja kita apa yang bisa kita beri yang terbaik? Kasih yang terbaik. Saya orang kecil, gembala kecil, tapi saya berpikir besar. Belajar dan Tuhan percaya, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Asal kita punya pemikiran yang besar. Perbesar kapasitas kita. Sekali lagi, Tuhan itu seringkali mau ngasih sesuatu yang besar dalam hidup kita, tapi pikiran kita terlalu kecil, terlalu kerdil. Terlalu nggak mungkin. Belajar buka pikiran kita yang besar. Berpikir besar itu berkaitan dengan iman kita. Jadi belajar, berharap kepada Tuhan dan dapatlah perkara-perkara yang besar. Yang kedua, orang yang berpikir besar, yang pertama dia akan melakukan perkara yang besar, yang kedua dia akan menarik orang besar dan kekuatan yang besar. Ketika Saul datang bawa catering ketika Daud bawa catering sama abang-abangnya, dia nggak ada rencana mau melawan Goliat, taunya pun enggak. Tapi waktu dia bawa makanan untuk abangnya, lalu dia dengar Goliat mengolok-ngolok, mana kau, woi orang Israel, katanya Tuhanmu hebat apa? Tuhan imloli. Waktu dengar Daud panas dia. Kok dihinanya Tuhanku? Lalu dia bilang sama orang-orang mungkin segitu, kenapa dia dihina? Kenapa dia hina? Dia mulai berkata dengan iman, aku akan kalahkan dia, aku akan maju. Dan saudara tahu, waktu dia berpikir besar apa yang terjadi? 1 Samuel 17 ayat 32. 1 Samuel 17 ayat 31 dan 32. Ketika dia berkata, aku yang akan melawan dia, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukan kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang pun menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Waktu Daud bilang sama orang-orang, aku yang akan melawan, kita akan kalahkan dia. Pikiran besarnya itu ditangkap oleh orang besar sama Saul. Saul panggil dia, Daud, kau mau lawan? Iya. Nah, pakai bajuku. Saul itu tinggi besar, Daud pendek. Aku kadang berpikir entah nokoh ngedaud Saul ini. Kalau ada kam besar sini, baru ada orang yang badannya kecil minjam baju sama, ini pakai ini demi nokoh kami. Mungkin aku berpikir Saul ini pun nokohnya puras itu. Waktu dipakaikannya baju yang berat itu, mungkin gak usah pakai celana lagi pun udah nutup semua sama kakinya. Mungkin pikiran Saul pun belah mate pekupari olah melumat sah katanya. Apa kata Daud? Enggak usah pakai. Aku maju dengan nama Tuhan.
Tapi sebelum Daud maju, dia ingatkan kepada Saul, Saul, sama pasukanmu jangan tawar hati, jangan takut, karena apa yang kau takutkan itu yang jadi. Nah, dia bilang kan, jangan tawar hati. Seringkali kenapa kita menghadapi masalah nggak menang, udah duluan kita tawar hati, sama seperti Saul sama pasukannya. Belum menghadapi masalah, udah duluan tawar hati. Nggak mau. Gualah liah kue, tawar hati. Sial don. Aduh. Jangan tawar hati. Jangan takut. Karena apa yang kamu takutkan itu yang jadi. Mulai pilih. Aku percaya kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan waktu Daud maju, dia berpikiran besar. Ada Saul yang datang, orang besar. Dan bukan hanya dia, Tuhan, kuasa Tuhan menyertai Daud. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi orang yang berpikir besar itu akan menarik kekuatan orang besar. Dan akan menarik juga kuasa Tuhan. Yang ketiga, orang yang berpikir besar juga akan menerima hal-hal yang besar. Matius 9 ayat 29 berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi simpel, apa yang kamu percayai itu yang jadi dalam rumah tanggamu, dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam kesehatanmu. Nah, itu sebabnya kita perlu kuasai pikiran kita. Karena pikiran itu berkaitan dengan iman. Kalau kita tahu cerita Ruth, Naomi, dan Orpa, Naomi ini bibiknya Ruth sama Orpa. Jadi satu kali suami mereka berdua ini meninggal. Jadi tinggallah mereka ketiganya. Bibiknya Naomi sama permennya Orpa dan Ruth. Lalu waktu kesusahan tiba, mereka mau pergi ke Bethlehem. Di tengah perjalanan, bibiknya ini bilang, gome permennya, mulih saja kena, atur perdalan kena, mau kemana kalian silahkan, nggak usah lagi kalian sama aku, nggak ada laginya kalian bisa harapkan dari aku. Kalaupun aku menikah lagi dan lahir punya anak, nggak mungkin lagi itu jadi suami kalian. Gomeyah atur dalan kena. Si Orpa sebelum pun dia berangkat, mungkin di pikirannya ini udah galau, takut, khawatir. Gualah karya kue ke Bethlehem pula. Entah lebih enaknya di Moab. Di sana masih ada tetanggaku. Bicara erjabu dengan karyaku, jah dengan mantanku sengai mama biring. Mungkin itu dalam pikirannya. Keluarga aku dia melala dengan jah daripada ku ikut-ikut kari bibi. Entah gua angkari, entah gimana nya nanti. Bibiknya ngomong, udahlah Orpa pulang katanya. Puji Tuhan katanya. Karena selama ini pun dia udah galau, takut, khawatir. Seperti bola es, lama-lama makin besar. Dan waktu bibiknya bilang, pergilah. Wah, dia pikir, udahlah, pergi aku. Pertanyaan saya, akhirnya Orpa pergi ke Moab. Pertanyaanku, sampaikah dia di Moab? Nggak tahu. Karena nggak dicatat di Alkitab. Menikah lagi kah dia? Nggak tahu. Apakah hidupnya diberkati Tuhan? Nggak tahu. Sejak dia balik, rekam jejaknya terhapus. Nggak tahu. Nanti kita tanyalah di sorga. Aku ragu di sorga pun dia nggak ada. Hidupnya hilang, nggak tahu lagi. Tetapi Ruth, apa yang terjadi? Bibiknya bilang, gome Ruth ya, Orpa penggolaus, udahlah kau pergi. Enggak bibi. Udahlah, nggak ada lagi yang perlu diharapkan sama aku. Enggak bibi. Udahlah, enggak bibi. Mungkin karena seringnya bibiknya ngomong, Ruth bilang begini, bibi, di mana kamu hidup, di situ aku hidup. Di mana kamu mati, di situ aku mati. Wah, ini perkara yang luar biasa ini. Biasanya hubungan yang paling berat itu antara permen ras bibi. Itu hubungan yang paling susah itu. Belum pernah ada kulihat permen bilang, bibi, jangan pagi mati, samping dua kuburkan. Belum pernah. Mungkin nanti mama copin lah sejarah baru ya.
Yang ada yang ku sering dengar, Tuhan katanya, bibiku 70 tahun Tuhan. Firman-Mu berkata, umur manusia 70 tahun, genapi firman-Mu Tuhan. Nah, itu banyak. Tapi Rut bilang, di mana kamu mati, di situ aku mati. Apa yang kita tahu dari kehidupan Yusuf ketika dia percaya kepada Tuhan? Dia bertemu dengan Boas, orang hebat. Dan akhirnya dia melahirkan keturunan-keturunan. Dan dari keturunan Rut lahirlah seorang nama yang bernama Yesus. Wah, luar biasa ini. Kenapa? Karena Rut belajar percaya kepada Tuhan. Dia hidup belajar percaya kepada Tuhan. Kalau dia lihat jalan di hidupnya sama bibiknya, gimana ya kami ini? Dua kami, suami kami pun gak ada. Entah dipukul orang ya kami nanti di tengah jalan. Bisa itu dalam pikirannya. Entah gak adanya. Gimana kami bisa hidup diberkati? Apa yang kami bisa andalkan? Anak kami pun tidak ada. Suami kami pun tidak ada. Kami hanya berdua sama bibiku. Tapi Rut tetap memilih sama Naomi. Jangan takut, Tuhan menyertai. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan itu yang terjadi bagi mereka. Apa yang mereka percayai, itu yang terjadi. Jadi belajarlah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Di sini semua perjuangan kita. Diberkati atau tidaknya kamu tergantung di sini. Kalau kamu belajar percaya kepada Tuhan, kamu akan nikmati mesin cuci yang 2000 watt. Tapi kalau kamu gak percaya kepada Tuhan, Tuhan gak akan pernah kasih berkat-berkat dalam hidupmu. Karena Tuhan sayang sama kamu. Karena itu justru bisa jadi batu sandungan kalau Tuhan kasih. Bisa jadi dongkel di rumahmu. Bisa jadi semak kalau Tuhan kasih kamu berkat. Kalau di sini gak diperbesar. Itu sebabnya marilah Bapak Ibu kita sama-sama perbesar kapasitas pikiran kita. Bilang kiri kanan, tambahi siti voltasendu teman. Sini ditambahi. Kalau selama ini 900, tergantung kamu mau terima apa. Kalau kamu masih mengharapkan yang 1200 atau kamu masih mengharapkan kulkas 2 pintunya, minta 2000. Tapi kalau kamu mau mengharapkan mesin cuci yang 2000 buat tadi, mintalah minimal 3200. Di sini yang harus diperbesar. Jadi semua tergantung di sini. Ada satu orang sakit jiwa kan. Dia asal lihat ayam takut. Asal dilihatnya ayam takut. Takut. Akhirnya dibawa ke dokter jiwa. Kenapa kau ini takut sama ayam? Aku takut sama ayam karena dipikirnya karena aku anggap diriku ini jagung, takut aku dipatoknya katanya. Dokter bilang, enggak, kau bukan jagung, kau manusia, kau lebih besar dari ayam itu. Kau takut? Enggak, aku jagung katanya. Di sini lalu dirawat beberapa hari. Dokter selalu bilang, kau itu manusia, kau itu manusia, kau itu manusia, bukan jagung. Oh iya. Setelah beberapa minggu akhirnya, udah, sekarang kau udah bisa pulang ya. Jangan lagi kau takut sama ayam ya. Kau itu manusia, bukan jagung. Iya dokter. Lalu waktu dia keluar, dia bilang lagi, dokter, tapi ayam tahu nggak aku ini jagung atau manusia? Katanya pulang. Kalau nanti aku tahu aku ini manusia, tapi ayam dipikirnya aku jagung, gimana katanya? Nggak jadi aku pulang, dia nggak tahu aku ini manusia kata. Bodoh sekali karena itu sini. Seringkali juga iblis seperti itu, selalu bilang kita ini nggak bisa. Kau ini nggak bisa, datang kita, aku nggak bisa. Padahal kita ini manusia, bukan jagung. Kita bisa berpikir besar, kita bisa melakukan perkara yang besar. Dan percayalah kalau kita berpikir besar, melakukan perkara besar, ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan besar dalam hidup kita untuk menerima perkara-perkara yang besar. Amin. Jadi mulai robah cara berpikir kita ya. Jangan lagi pakai kata nggak mungkin. Mungkin bersama Tuhan masih bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selalu berpikir besar, selalu berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan melihat hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Saya perjalanan ke Surabaya itu saya melihat bagaimana tangan Tuhan menuntun saya.
Saya harus berangkat sampai malam di Surabaya. Saya punya kenalan di Komisi Pusat anak Surabaya, tapi dia juga sibuk waktu itu jadi panitia. Saya bilang sama dia, boleh nggak aku numpang nginap satu malam di Pastori. Jadi bagaimana caranya saya dari bandara ke rumah Bapak, aku bilang. Oh nanti gampang lah, nanti Bapak kabari saja katanya. Saya tahu dia sibuk. Lalu sampai hari H saya kabari dia, Pak, saya udah mau datang, bagaimana caranya, naik apa? Dia bilang nanti dijemput sama pengerja. Saya itu selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan tiap langkahku Engkau yang pimpin, biar bagaimanapun Engkau yang pimpin. Lalu saya sampai di sana, pengerjanya jemput, diajak makan, dikasih pastori nginap. Besok pagi saya telepon dia, Pak, karena perjanjian saya naik travel, gak mau nyusahin dia juga. Bagaimana caranya naik travel dari Surabaya ke Malang, Pak? Nanti pastor, nanti akan diantar katanya. Lalu saya diantar lagi, itu seperti Medan Brastagi. Cuma karena ada Jokowi udah ada jalan tol lebih cepat. Jadi saya diantar lagi. Oh terima kasih Tuhan, saya bersyukur. Saya diantar sampai hotel. Di hotel juga saya berdoa, Tuhan tolonglah, biar di hotel ini juga saya terus mengalami mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan. Ada satu hotel nggak begitu besar, di situ semua ditaruh orang Sumatera Utara. Ternyata banyak hamba-hamba Tuhan Sumatera Utara tidak bisa berangkat, padahal kamarnya sudah di booking, sudah dipesan. Jadi setiap satu kamar itu ada 2 pendeta di situ. Saya tanda tangan, saya masuk kamar, saya tunggu-tunggu kawan saya nggak datang-datang. Sampai besok saya satu kamar lah 1 orang. Wah terima kasih Tuhan. Lalu akhirnya kami berangkat di pelantikan. Selesai semua pelantikan, saya cek tiket, saya mau langsung pulang, ternyata nggak terkejar karena pesawat yang ada cuma 2. Kalau nggak berangkat subuh, berangkat jam 2 siang. Saya jam 2:30 masih di Surabaya. Pesawat jam 2 berangkat. Jadi akhirnya saya harus nginap 1 malam lagi. Saya tidak punya rencana, saya tidak tahu mau nginap di mana malam itu. Aduh, di mana lah aku nginap ya? Kalau kembali ke tempat sana nggak enak lagi. Dia baik kali, dia pun sibuk juga, nggak mungkin lah dia kusibukkan. Di saat aku berpikir begitu, aku selalu berpikir begini, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Kemarin pun hampir tinggal kereta api itu ya, tinggal 2 menit lagi, kereta api udah mau jalan. Kereta api kan nggak seperti Sinabung, Timaya, 10 menit lagi Timaya, oh ya, Sinabung. Tapi kereta api mau presiden, mau siapa, jam berangkat, karena itu ada perpapasan, nggak bisa di setel. Jadi harus berangkat on time. 2 menit lagi kereta api berangkat. Waktu aku naik, pintunya tutup, belum aku duduk ini jalan. Aku selalu ingat itu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Yang penting aku berharap sama Tuhan. Ini udah selesai makan ini, tapi ini udah luntang-lantung aku. Mau kemana aku ini malam ini? Itu Surabaya. Kalau Medan kan gampang, kemana-mana bisa, banyak saudara. Surabaya nggak ada kenalanku. Tiba-tiba ada satu, aku panggil nenek sama dia gembala di Surabaya. Aku lihat dia, ini bukan nggak ya. Tapi dia nggak kenal sama aku kenal sama dia. Lalu ku salami dia, mejuah-juah nek, juah katanya. Aku anak Ruth. Anak Ruth. Di mana? Kapan pulang? Besok karo. Di mana malam ini nginap? Di rumah. Bilangnya sama temannya, bawa dia ke rumah. Ya, ayo foto sama Bulang katanya. Bawanya foto ke depan, foto. Dibawa lagi aku naik mobil lagi ke Surabaya. Tuhan terima kasih. Di Surabaya kami dijamu, dikasih penginapan lagi di gereja. Rame kami di situ. Besok pagi udah diatur lagi pengantaran semua ke bandara. Tuhan itu baik. Jadi belajar berpikir besar. Di kampung orang pun kita bisa belajar berpikir besar. Di kampung orang pun Tuhannya masih samanya kuatnya. Bukan hanya di sini kuasa Tuhan luar biasa. Dimanapun kita belajar percaya kepada Tuhan. Sampai akhirnya saya pulang ke bandara. Sampai di bandara, sampai di Brastagi, Tuhan tolong. Itu kan dari pesawat ke Kuala Namo, kadang-kadang perlu naik bus karena jaraknya jauh antara bandara, antara tempat kita turun sama pesawat. Jadi waktu itu naik bus. Lalu waktu saya berdiri naik bus, teman saya bilang, gimana mau ke Brastagi? Naik apa? Naik Almasar lah, aku bilang. Tiba-tiba ada sekretaris daerah MD kita, juga di situ sama kami gantung. Dia bilang, sama aja kita Grace, aku kosong mobilku. Wah Tuhan ini baik sekali. Sampai mobil Almasar pun aku gak harus naik. 40.000 terakap.
Naiklah aku sampai sini sama sekretaris daerah. Wah, dia bawa mobilnya pun kencang pula. Aduh, sesuai lah dengan keinginanku. Kurang cepat rasanya aku sampai sini. Sampai sini turun. Dan itulah penyertaan Tuhan. Sampai hal-hal kecil pun Tuhan perhatikan, asal kita percaya kepada Dia. 40.000 pun bisa dihematkan Tuhan. Bukan hanya 40.000, udah berapa puluh ribu itu ya. Dari bandara ini nggak bayar lagi. Kalau aku keluar uang, banyak kali uang keluar. Tapi itulah Tuhan, asal kita berharap kepada Tuhan. Sampai yang kecil-kecil Tuhan pasti tolong. Itu sebabnya punyalah pikiran yang besar. Percaya kepada Tuhan. Jangan lagi kamu habiskan waktu untuk khawatir. Karena apa yang kamu takutkan itu yang jadi. Mulai habiskanlah waktu untuk percaya kepada Tuhan. Waktu kamu percaya kepada Tuhan, kekhawatiran itu akan tersendiri keluar dari pikiran kita. Dan kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Haleluya.